Ya, shalom. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Hari ini minggu pertama ya. Dan seperti tadi sudah disampaikan sama Mbak Ari bahwa temanya ini bulan ini memang Roh Kudus. Kenapa? Karena di akhir bulan kita akan masuk di dalam PDP. Masih ingat apa PDP? Apa lupa sudah ya? Pekan Doa Pentakosta ya. Jadi pekan doa Pentakosta ya. Nah, hari ini kita belajar tentang pribadi Roh Kudus. Sebetulnya bulan ini ayat yang akan saya bahas ya ini ya. Jadi minggu depan pun ini juga ya, tapi dari beberapa pandangan yang berbeda. Yang pertama, kita buka dulu ayatnya, Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 ya. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Karena minggu depan kita bicara Roh Kudus dan Tuhan Yesus, Roh Kudus dan karya Tuhan Yesus gitu ya. Nah, hari ini kita belajar pribadi Roh Kudus dulu ya. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Karena cuma 2 ayat saya bacain aja ya. Demikian firman Tuhan, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Jadi di sini kita belajar ini kata-katanya Yesus. Kalau Bapak Ibu punya Alkitab yang versi online software, itu tulisannya warnanya merah. Itu artinya kata-kata Tuhan Yesus sendiri ya. Nah, dikatakan bahwa Tuhan Yesus ini sedang pamitan ceritanya gitu ya. Sedang pamitan. Ini kalau kita bicara dari kisah dari Yohanes pasal 12 sampai dengan 17 itu bicara tentang Tuhan Yesus sedang pamitan. Bahwa dia akan mati, dia akan bangkit, tapi tidak sekedar itu, dia juga akan naik ke surga. Nah, ini yang membuat murid-murid menjadi gelisah. Kenapa gelisah? Karena mau ditinggal. Kalau kita punya sesuatu yang kita gantungkan hidupnya kepada kita, maka kalau itu terus selesai, maka kita akan gelisah. Ya, ketika mendengar kabar Sritek akan tutup, saya yakin karyawan-karyawan Sritek yang mungkin belum tutup masih, tapi sudah mendengar Sritek mungkin 3 bulan lagi tutup, mungkin 6 bulan lagi tutup. Wah, piye perasaannya? Resah dan gelisah, betul ya? Kenapa? Karena mereka menggantungkan hidupnya di dalam perusahaan Sritek itu ya. Maka dari itu ketika tahu Sritek mau tutup, bingung, gitu, gelisah, cemas, piye aku ke depan. Jangan lupa, murid-murid Yesus itu sudah 3 tahun 4 bulan tinggal bersama Yesus. Dan tidak hanya tinggal, mereka meninggalkan hidup mereka yang lama. Betul ya? Petrus yang adalah nelayan, dia tinggalkan perahunya, dia tinggalkan jalannya, karena Yesus bilang, aku akan menjadikanmu penjala manusia. Jadi artinya hidup yang lama ini sudah ditinggal. Matius yang adalah petugas bea cukai, apakah tetap ngantor? No, ya, dia nggak ngantor lagi. Dia resign gitu ya. Bayangin ya, kayak Mbak Tika misalnya, karena ikut Yesus resign dari PT dokter hewan itu ya. Resign, padahal sudah bertahun-tahun kerja di situ, tapi karena dipanggil Yesus, Kartika datang dan ikut aku. Wah, langsung ambil surat resign, kasihkan, sudah selesai. Saya akan ikut Yesus. Baru 3 tahun
Yesus bilang apa? Aku akan pergi meninggalkanmu. Piye perasaanmu? Waduh Tuhan, saya sudah tinggalkan semua hidup yang lama, pekerjaan sudah tak lepas semua. Tetapi kok cuma 3 tahun terus ditinggal. Tentu ada kegalauan, ada ketidaknyamanan, ada kekhawatiran. Makanya kalau kita baca di Yohanes pasal sekali lagi dari 12 sampai 17, ada yang nanya, Tuhan, kamu pergi kemana toh? Terus Tuhan bilang apa? Aku akan pergi ke tempat untuk menyediakan tempat bagimu. Aduh, nah terus piye nanti kita? Oh tenang, nanti kalau sudah jadi tempatnya, saya akan kembali dan kamu akan tak jemput. Aduh, yo nggak dijemput Tuhan, ora piye? Gini deh, paling enggak aku dikasih tunjuk Bapa itu yang mana. Kenapa? Karena Yesus bilang apa? Aku akan kembali ke rumah Bapa. Aku akan pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat. Ya wis paling ora tolong aku dikenalnya mbek Bapa itu. Terus Tuhan bilang apa? Loh, kamu tuh sudah berapa tahun kenal aku? Kalau kamu mengenal aku, kamu mengenal Bapa. Itu ayat-ayat itu muncul kenapa? Karena murid gundah gulana gitu ya. Tuhan, aku mau ikut sama engkau. Tuhan bilang apa? Kemana aku pergi kamu tidak bisa ikut. Nanti ada waktunya kamu akan ikut. Tapi sekarang belum. Artinya apa? Mereka tidak mau ditinggal gitu ya. Seperti seorang anak yang bapak ibunya mau meninggalkan mereka. Waduh, mereka bingung. Nah karena itu Tuhan Yesus janjikan satu ayat ini, 2 ayat ini menarik. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Gak usah pakai bahasa Yunani dan lain sebagainya. Dari sini kita bisa belajar bahwa ini bicara seorang person, pribadi. Bukan aku akan memberikan kepadamu sesuatu. Wah, kalau sesuatu ini bukan pribadi. Tapi ini dikatakan seorang penolong yang lain. Jadi yang pertama kita pelajari bahwa yang namanya Roh Kudus itu pribadi. Gitu ya. Memang ada tafsiran-tafsiran lain. Ya, contohnya kalau Bapak Ibu pernah bersinggungan dengan saksi Yehova. Saksi Yehova itu mengatakan bahwa Roh Kudus itu sekuasa, kekuatannya Allah. Gitu ya. Jadi gampangannya kalau kita analogikan, Roh Kudus itu listrik. Berarti keren, canggih, prosesornya canggih, tapi nek mati listriknya bisa ngapain? Gak bisa apa-apa, betul ya? Kalau kita punya handphone, flip Fold, ya Samsung Fold, waduh ya, harganya puluhan juta, prosesornya canggih, ada NFC-nya, Wi-Fi-nya 6 titik, waduh pokoknya canggih. Pertanyaannya, rano baterai ini, ya. Jadi saksi Yehova mengatakan bahwa Roh Kudus itu kuasanya Allah. Jadi kalau kau secanggih apapun, kalau nggak punya kuasa, nggak punya tenaganya Allah, percuma. Tapi kalau ini sekedar tenaga, maka ini bukan pribadi. Tenaga itu kan listrik. Listrik itu bukan pribadi. Betul ya? Listrik itu kan nggak bisa diajak omong. Coba ya. Halo listrik, jangan mati dong. Percuma. Kalau dia waktunya mati sampai pelet, ya mati, selesai ya kan. Jadi kalau kita bicara tentang Roh Kudus, dikatakan jelas seorang penolong yang lain. Jadi Roh Kudus itu serupa dengan Yesus, hampir mirip dengan Yesus, bahkan hakikatnya sama dengan Yesus, tetapi lain, bukan Yesus. Ini kita akan pelajari minggu depan ya. Tapi yang pertama, apa syarat pribadi? Ya, ada syaratnya. Pribadi itu punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak. Ingat ya. Pribadi itu punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak. Selama 3 itu ada yang berkurang 1, maka nggak bisa dianggap sebagai pribadi. Saya kasih contoh, pikiran 1 Korintus 2 ayat 10.
1 Korintus 2 ayat 10 berkata, tetapi kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, karena Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam Allah. Jadi bicara tentang menyelidiki, hanya orang yang punya pikiran yang bisa menyelidiki. Binatang itu punya pikiran enggak? Enggak punya. Binatang punya perasaan, punya kehendak. Siapa yang punya anjing? Pasti tahu ya, anjingnya ini sedang happy gitu. Ini kan bicara perasaan ya. Oh, lagi seneng nih lagi. Oh, punya kehendak enggak anjing? Punya. Pengen makan, pengen kawin. Loh, itu kan kehendak. Tapi dia tidak punya pikiran. Itu. Dia tidak bisa menciptakan apapun. Dari zaman purba sampai sekarang yang namanya anjingnya orang katoan. Setuju? Oh, katoan no. Anjingnya Mbak Tika itu katoan. Yo dikatoi gitu. Ya, dikasih katrok, dikasih pampers gitu ya. Sama manusia gitu kan. Tapi anjingnya sendiri enggak. Ah, saya malu lah. Masa kemana-mana gondal-gandul aku tak nganggo katok. Pernah punya pikiran begitu? Anjing loh. Enggak pernah. Betul ya? Kalau kita bicara burung, burung itu ada loh yang bisa ngomong. Ada ya burung yang bisa ngomong ya? Ya tuh. Bio apa kakak tua? Ayo sepilah ya tuh. Yang jelas dicumprit ya. Oh, ini hebat, bukan hebat. Dia meniru, betul? Meniru kan? Kalau kita ngomong selamat pagi, ditiru, betul ya? Artinya dia hanya meniru. Kalau meniru jangankan burung, kaset zaman dulu aja bisa, betul ya? Ada rekaman, klik, halo tes Pak Budi, setelah lagi, halo tes Pak Budi, gitu. Bisa ya? Kalau sekedar meniru itu bisa, gitu. Tetapi kita ini manusia itu punya pikiran, karena itu manusia adalah pribadi. Roh Kudus itu bisa menyelidiki. Menyelidiki bicara tentang pikiran. Kalau tidak punya pikiran, tidak bisa menyelidiki. Betul ya? Tidak bisa menyelidiki. Menyelidiki itu bicara tentang pikiran. Yang kedua, perasaan. Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Duka, sedih. Itu bicara tentang perasaan. Ya, tadi saya sudah bilang anjing itu bisa nangis, bisa senang, ya kan? Ini punya perasaan. Nah, bicara hal perasaan, Roh Kudus ternyata juga punya. Listrik punya enggak? Listriknya lagi happy nih ya. Gak ada ya. Kok bisa tahu ini tegangannya sampai 300 volt ya? Bukan, itu bukan happy itu ya. Itu trafonya jeblok ya. Ya, itu trafonya jeblok bukan happy ya. Jadi kalau kita bicara perasaan, ternyata Roh Kudus juga punya. Yang ketiga, kehendak. 1 Korintus 12 ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Berarti punya kehendak. Ya. Pernah pakai ChatGPT? Siapa yang pernah pakai ChatGPT? Apa ChatGPT itu apa toh? Anak muda pasti pernah ya. ChatGPT itu AI, ya toh. Dan sekarang ini zamannya AI. Bahkan semua handphone terbaru ada fitur AI-nya, gitu ya. Nah, artificial intelligence, jadi kecerdasan buatan, gitu ya. Tapi tetap tidak bisa disebut pribadi. Bisa diajak omong nggak? Ada yang pernah ajak omong ChatGPT? Saya pernah. Itu bisa nyambung gitu ya. Sekarang ada yang terbaru dari Cina itu apa? DeepSeek. Ya, wah ini bikin heboh juga ya. Tapi intinya bisa diajak ngomong. Tapi punya perasaan enggak? Enggak punya. Anda ngomongnya nyambil nyetak sama ngomongnya halus padha wae. Betul ya? Ngetik
enternya itu pelan-pelan, enter. Sama enternya ambil balak sepatu. Jawabannya sama, ya kan? Betul ya. Coba kalau Anda ngomong sama istrimu, yang satu ngomong pelan, yang satu ngomong rada ngegas. Responnya piye, Bu? Beda apa padha? Gitu ya. Nek rada ngegas biasanya balik sendal Pak Pendeta. Ya, kenapa? Nah, karena istrimu itu pribadi, dia punya perasaan, betul ya? Tapi ChatGPT walaupun katanya canggih, lu tanya apa saja bisa, ya. Tanya apa aja bisa, sejarah lu tanyain semua bisa, bahkan bisa menganalisis. Lu serius ya? Berarti punya pikiran itu. Ya, makanya nanti disebut artificial intelligence. Bisa memecahkan kasus. Ya walaupun saya pernah coba yang punyanya Microsoft, apa sih namanya? Gemini ya Bapak ya? Saya lupa ya. Saya coba rada kacau jawabannya ya. Tapi yang ChatGPT saya ajukan kasus, dia bisa menganalisis. Ya. Kemungkinan pertama, kemungkinan kedua, kemungkinan ketiga, wih keren ya. Ini bicara tentang pikiran. Jadi artinya komputer itu sudah bisa punya pikiran. Tapi kayaknya kalau bicara tentang perasaan dan kehendak, mereka tidak punya. Ya, perasaannya tidak ada, kehendaknya ya tidak ada. Ya, ditanya siapakah engkau, apa yang kau mau, dia tidak bisa jawab dia. Karena apa? Dia tidak punya kehendak, dia tidak punya perasaan. Bicara tentang Roh Kudus, itu punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak. Itulah mengapa kita percaya Roh Kudus adalah pribadi, bukan kuasa, bukan energi, bukan tenaga. Nah, terus kalau Roh Kudus adalah pribadi, maka dari itu kita harus punya pendekatan sebagai pendekatan pribadi. Kalau kita mau pendekatannya secara non pribadi, contoh tadi listrik. Bagaimana cara Anda mendapatkan listrik? Ya gampang, ada kiat-kiatnya. Loh ya. Cara kesetrum, bener ya? Loh, kan ada caranya, betul ya? Cara kesetrum, ya toh? Ya, buka kabel sampai ketemu tembaganya, ya toh? Terus dijulurkan lidah, melet siti, ya toh? Dilateng, yakin 100% kesetrum. Dan pasti kesetrum? Pasti, selama ada listrik ya pasti kesetrum. Dijamin 100% berhasil. Setuju? Tapi kalau Anda pendekatan sama pribadi, yang pernah pacaran pasti mengerti, ya. Ini Pak Antonius ini ketika mendekati Ibu Eno, apakah ada kiat-kiat? Ya, langkah pertama, ya, pura-pura jatuh di depan Ibu Retno, apakah gitu? Bisa jadi berhasil, bisa jadi enggak. Kalau kebanyakan nonton drama Indonesia kan gitu ya, yang cewek nyebrang ketabrak mobil, terus yang cowok turun, ya kan? Waduh, gimana tukeran nomor handphone, akhirnya pacaran dan menikah happy ending gitu ya, gara-gara ketabrak mobil. Mbak Ana pernah ketabrak mobil? Enggak ya? Jangan-jangan ya, kisah cintanya dulu begitu juga ya. Saya yakin loh, ini teorinya loh, ada nggak yang seperti itu? Ada, saya percaya ada. Tapi nggak semua seperti itu. Nah, kalau bicara kabel dikupas, didilat, nyetrum, yakin 100% berhasil. Tapi kalau bicara cara tadi, karena kita pendekatannya secara pribadi, nggak bisa dianggap 100% berhasil. Mungkin itu berlaku untuk Om Uung dan Mbak Ari. Ya toh? Om Uung lagi nyebrang, Mbak Ari naik motor, tabrak, jebres. Oh, puji Tuhan, jalan lanjut ya kan. Ya, tapi tidak berhasil di kasusnya Bu Harti. Beda. Kenapa? Ini bicara pribadi. Maka dari itu pendekatannya harus pendekatan secara pribadi. Apa itu? Coba kita lihat di dalam 2 Korintus 13
sampai 14. Ini kuncinya. Ini kunci dasarnya ya. Nanti penjelasan kedepannya ada lagi, don't worry. 2 Korintus 13 ayat 14. Atau ada juga Alkitab yang 13 ayat 13. Saya bacain aja. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah, ini doa berkat biasanya, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Yang saya menggarisbawahi dalam persekutuan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu kita bisa punya hubungan yang baik kalau ada yang namanya persekutuan, fellowship. Selama tidak ada itu, ya tidak bisa. Bentuk fellowshipnya seperti apa, monggo. Tetapi harus ada persekutuan. Karena apa? Karena Roh Kudus berbicara pribadi. Bagaimana caranya Mas Gun sama Mbak Artati bisa semakin hari semakin dekat? Ya ngobrol. Ya, coba bayangin Mas Proko pulang dinas ngomong yora, ya toh, tegur sapa yaudah, makan berdua ya makan berdua. Yang satu makan, tapi tidak ada pembicaraan apapun. Apakah akan meningkatkan kedekatan mereka? Dulu zaman saya ya, ada satu permainan game. Kalau seumuran saya mungkin tahu, namanya The Sims. Ya, masih ingat ya? The Sims itu orang-orangan kalau bahasa Indonesianya, orang-orangan tapi pakai komputer gitu ya. Dan yang menarik di The Sims itu supaya kita punya koneksi lebih dekat dengan orang lain, ngapain? Ngobrol. Menarik ya. Jadi kalau mau dekat ngobrol ya. Walaupun ngobrol gak jelas ya, karena game kan. Tapi bicara ngobrol ini salah satu tentang fellowship. Ya. Nah, bagaimana kita mengetahui ini Roh Kudus beneran atau roh yang lain? Karena orang Indonesia itu lebih familiar dengan roh yang lain daripada Roh Kudus. Dari kecil kita sudah dikasih tahu tentang roh yang lain. Betul ya? Kalau malam-malam main sampai maghrib suruh pulang, tidak mau pulang, piye mak dewi? Hendak mulai, wis maghrib ono pocong. Sehingga kita lebih familiar dengan pocong, genderuwo, tuyul dan lain-lain kan. Sedangkan kita tidak pernah bersinggungan dengan Roh Kudus gitu ya. Kita selalu diceritain tentang hal-hal yang horor, tetapi tidak pernah diceritain tentang Roh Kudus. Karena jangan salah, Roh Kudus itu bahasa Inggrisnya Holy Ghost. Ghost loh ya, hantu ya. Tapi Holy Ghost. Nah, ini batasannya supaya kita tahu ini Roh Kudus atau enggak. Yang pertama batasannya di Yohanes 16 ayat 14. Ini sekali lagi ini bicara tentang Roh Kudus. Ia, Roh Kudus, akan memuliakan aku, akan memuliakan Tuhan Yesus. Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterima Roh Kudus daripada Yesus. Jadi kunci pertama adalah Roh Kudus itu tujuannya, goalnya adalah memuliakan Tuhan Yesus. Ketika Roh Kudus bekerja, goalnya itu memuliakan Tuhan Yesus, bukan memuliakan Anda dan memuliakan Roh Kudus itu sendiri, enggak. Tapi dia memuliakan Tuhan Yesus. Ini kunci pertama. Saya nggak mau berdebat panjang lebar masalah, oh Pak Pendeta itu yang gereja sebelah bisa bahasa roh. Oh itu karunia Roh Kudus. Tapi sebelah ngomong, oh enggak lah, bahasa roh sada lama diulang-ulang. Gak mungkin. Kita kalau denger itu pusing. Asing bener sih di. Sebetulnya bahasa roh itu bahasa Roh Kudus apa roh yang lain. Ingat kuncinya. Yaitu apa? Ia akan memuliakan aku. Kalau dengan bahasa rohmu engkau memuliakan Tuhan Yesus, itu Roh Kudus. Betul? Kalau dengan bahasa lidahmu kau memuliakan dirimu sendiri,
Loh emang ada Pak Pendeta? Ada. Ben ketok rohani, ya kan? Melakoni alon ke gereja, shalom. Apa kabar? Terus kalau mimpin doa, padahal gara-gara punya gigi palsu, gigi palsunya mau lepas. Loh bener nggak? Loh beragama itu bukan bicara tentang apa yang kau tampilkan. Saya ini orang yang beragama. Saya ini takut akan Tuhan. Dari mana? Lihat playlist saya. Playlist saya di Spotify. Semuanya GPCC. Ya tahu? Wah ya, lagu-lagu pujian. Ya, saya masih ingat lagu pilihannya Pak Budi yang dulu jadi Song of the Month yang bikin heboh. Boom boom gitu. Ya, masih kan nggak lagu itu ya? Wah, wangele pol ya. Boom boom, wah sampai yang main musiknya pusing ya. Tapi puji Tuhan kita bisa ya. Tapi kadang-kadang kita menampilkan keagamaan kita melalui hal yang bisa dilihat orang. Kenapa? Satu, itu gampang. Kalau kadar keimanan kita dihitung dari caramu mengampuni orang lain, susah. Tapi kalau kadar keimananmu dihitung dari berapa banyak salib yang ada di badanmu, gampang. Kalung, salib, anting, salib, cincin, salib, gitu. Sampai orang ditempiling langsung tobat, gitu. ada salibnya, ya. Kenapa? Itu gampang. Tetapi yang kedua apa? Selain gampang, memudahkan untuk sombong. Wah, Bu Harti itu majelis yang luar biasa. Lah kenapa? Tilih itu salib PW papat. Luwih akeh timbang nih Golgota. Golgota wis telu. Ya, telu. Bu Harti kira papat. Ya, kene tatone salib, salib. Ngeri. Ya kan? Benar ya? Tapi kalau kita menilai Bu Harti dengan pelayanannya susah. Betul? Bu Hartinya ya susah, kita pun susah melihatnya. Untuk Bu Harti menjelaskan bahwa dia pelayanan dengan baik harus ditunjukkan. Dan itu bukan sehari dua hari, tahunan. Sampai orang berkata, Bu Harti pelayanannya hebat. Gak bisa sehari dua hari orang menilai Bu Harti pelayanan hebat. Tenane aku udah ngerti ya. Kan begitu ya. Tapi begitu sudah berjalan 10 tahun, 15 tahun, mungkin baru itu suaminya sadar, oh bojoku ini pelayanan toh. Karena apa? Perlu proses. Orang lebih suka yang instan, pokoknya pakai kalung salib selesai. Termasuk dengan bicara bahasa roh. Ya, supaya orang menilai kita rohani. Oh gampang. Pokoknya mulai bahasa. Saya tidak melarang itu sekali lagi. Saya tidak anti bahasa roh, tidak. Tetapi ingat batasannya. Apakah itu memuliakan Tuhan Yesus? Kalau itu memuliakan Tuhan Yesus, itu Roh Kudus. Firman Tuhan yang bilang. Tapi kalau itu bukan, ya itu bukan. Ada orang yang punya karunia kesembuhan. Pokoknya tumpang tangan sembuh. Ada yang ngomong, puasa gelap. Ada yang ngomong, udah ini Roh Kudus. Piye cara bedainya? Apakah ini memuliakan Tuhan Yesus? Ya kan? Jelas firman Tuhan. Yang kedua, batasannya. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ini ada salah persepsi. Ya, ada yang mengatakan begini, ini yang salah dulu ya, saya jelasin yang salah dulu ya. Yang salah ini mengatakan begini bahwa Tuhan Yesus itu selama dia hidup tidak pernah menulis satu buku pun tidak pernah Tuhan Yesus tulis. Setuju ya? Alkitab yang kita punya tidak ada yang tulisannya Tuhan Yesus. Yakin?
Gak ada. Injil Matius, Markus, Lukas orang sing nulis Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nggak nulis apapun. Nggak nulis apapun. Yang kedua, Tuhan Yesus tidak pernah mendirikan STT, Sekolah Tinggi Teologi Yesus Kristus. Orang no, ya toh? Rektornya Yesus Kristus, guru besarnya nggak ada. Sehingga ada orang yang berpendapat begini, Yesus itu belum mengajarkan semuanya. Belum. Karena itu Roh Kudus turun untuk mengajari yang belum Yesus ajarkan. Gampangane Yesus ini mengajari penjumlahan, pengurangan. Nanti Roh Kudus akan menjelaskan perkalian, pembagian, limit, trigonometri, integral dan lain sebagainya, gitu ya. Agak kurang pas dengan ayat ini, karena ayat ini berkata apa? Bahwa dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Memang dikatakan mengajarkan segala sesuatu, tetapi akan mengingatkan akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi apa yang diajarkan Roh Kudus harus didasari apa yang diajarkan Yesus Kristus. Setuju? Jadi bukan berarti Roh Kudus mengajarkan sesuatu yang baru. Tuhan Yesus mengajarkannya berikan yang terbaik buat Tuhan. Itu uang gambarnya siapa? Kaisar. Terus Tuhan bilang apa? Berikan kepada Kaisar apa yang jadi milik Kaisar. Berikan kepada Tuhan apa yang jadi milik Tuhan. Wah, itu ajaran Yesus. Jangan diolah balik. Itu kan ajaran Yesus. Ini ada guru besar lain nih, namanya Roh Kudus. Ajaran Roh Kudus piye? Roh Kudus mengajarkan kalau kamu kasih perpuluhan ke gereja, tokomu akan diberkati, karirmu naik. Ajaran dari mana? Roh Kudus. Kan Yesus kan nggak sempat bikin STT. Jadi kurikulumnya itu belum komplit, gitu? Belum komplit. Nah kalau Yesus itu belum komplit, maaf ya, logika sederhananya. Ngapain Yesus di kayu salib bilang apa? Sudah selesai. Nah, kalau bicara sudah selesai berarti masih kurang orang. Logis. Orang tuh. Betul ya? Nanti mungkin 30 tahun lagi saya di ICU. Delok neh ya. Tapi satu kata yang saya bilang, Tuhan sudah selesai. Waduh, itu paling enak kita mati. Setuju? Setuju ya? Loh, kita semua pasti mati. Pasti, semua merasa protes. Kita semua pasti mati. Masalahnya ketika kita mau meninggalkan ini semua, apakah kita bisa seperti Yesus dan bilang sudah selesai? Ya, kalau Tuhan kasihkan kita tanggung jawab besarin anak, sudah selesai. Betul Bu Brenda? Mulo cuma mati saya. Guyon. Loh ya bener toh. Ya itu kalau sakit, dadani sesak ngomong sama Tuhan, belum selesai loh. Anak-anak masih kecil loh Tuhan, kan gitu loh. Bener boleh nggak? Loh boleh. Itu kalau sudah selesai semua tugas yang diberikan kepada kita sudah kita kerjakan semuanya dengan yang terbaik. Dan ini mati kena, betul ya? Tinggal ngomong apa? Tuhan sudah selesai, selama tanggungan. Kita ketemu sama Tuhan juga nggak malu. Kenapa? Tugas yang Tuhan berikan sudah selesai. Tuhan Yesus ngomong begitu di kayu salib. Mosok kurang? Orang mungkin lah. Artinya apa? Apa yang diajarkan oleh Roh Kudus harus ada di Alkitab. Setuju? Mau berdebat kayak apa silahkan. Cuman dasarnya harus jelas. Di Alkitab ada enggak? Apakah itu masuk di dalam ajaran Yesus? Karena jelas dikatakan bahwa Roh Kudus ini mengajarkan segala sesuatu, tapi ada koridornya. Koridornya apa? Semua yang telah kukatakan kepadamu, itu koridornya, itu batasannya. Jadi nggak ngawur Roh Kudus. Lihat mobil Ferrari pengen, gampang.
tumpang tangan. Lu dari mana Roh Kudus yang ngomong? Lu setan. Gitu loh. Kalau saya ya ini dasarnya apa gitu ya. Lu kan Roh Kudus itu kan nambahi apa yang diajarkan, enggak nambahi. Dia hanya mengingatkan, ya toh? Mengingatkan, ayo mengingatkan. Loh, saya mau tanya, siapa di sini yang pernah mendengar suara Roh Kudus? Cuman Bu Harti tok. Pantesan Bu Harti salipe papat. Bapak Ibu, ini loh, dari ayat ini sebetulnya kita belajar bahwa sebetulnya kita semua sudah pernah mendengar suara Roh Kudus. Ingat kata kuncinya, mengingatkan semua yang telah kukatakan kepadamu. Pernah nggak dalam hidupmu? Pernah nggak dalam hidupmu ada suara yang bicara, dan itu dasarnya Alkitab. Contoh-contoh nih, Pak Budi ditipu sama orang. Jengkel Pak. Coba yang setengah mati. Dada ini mendidih. Gitu. Nek ketemu orang tak tempelin, yakin. Gitu. Tiba-tiba ada suara, ampuni. Good, ampuni. Masalah Pak Budi nurut atau enggak itu urusan lain ya. Itu urusan lain. Tapi itu suara Roh Kudus. Loh kok saya tahu itu suara? Loh itu kan jelas firman Tuhan ya. Mengingatkan akan apa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan. Mengampuni itu ajarnya Tuhan Yesus enggak? Selesai. Kalau Pak Budi terus ya wis lah. Lama-lama hati ini dingin ya. Ya sudahlah Tuhan. Saya tidak mau dendam. Cuman maaf, dia minjem duit lagi dikasih. Ya udahlah, itu namanya bodoh. Ya toh? Ini pelajaran buat Pak Budi, ya toh? Wes sekali saya percaya sama dia nipu saya, sudah. Saya ampuni, tidak perlu emosi ketemu duyel-uyel bunuh-bunuh rasa. Biasa wae. Tapi kalau dia minjem lagi, sorry bro, aku dulu pernah percaya sama kamu, tapi kamu tidak menghargai kepercayaanku. Kita tetap teman, ya kan? Kita nongkrong bareng, tapi maaf, bayar nasi gorengnya sendiri-sendiri. Ya. Loh betul kan? Kenapa? Loh ini yang Tuhan ajarkan. Ampuni, tidak perlu marah-marah, tidak perlu ngamuk-ngamuk. Tapi saya mau tanya, pernah nggak kita mengalami itu? Pernah? Atau mungkin Pak Chandra gitu dipanggil bosnya, Pak Chandra ini ada uang bonusnya ya mungkin gitu, ya mungkin ya. Pak Chandra ada uang bonus 100 juta, terima. Puji Tuhan. Lagi pulang menuju rumah tiba-tiba suara panitia perlu dana. Saya mau tanya, ini kata-kata ya Roh Kudus? Bukan kata-kata Pak Gun, bukan. Enggak lah, itu kata-kata Roh Kudus loh. Kalau kita diberkati untuk jadi berkat, loh betul kan? Setuju kan? Iya dong. Mbak Kartika dapat berkat. Nasi kotak 5, gitu. Mungkin ono acara di kantor, kelebihan pesennya wis 5 dibawa pulang. Buat Mbak Kartika 1, anak lanang 1, masih sisa 3 gitu ya. Wah, bawa pulang, di jalan ketemu orang jalan kaki, udah kurus sendirian jalan kaki. Bu Brenda. Wah, Bu Brenda, ada berkat Bu. Ini contoh ya, Bu Brenda ya contoh. Bu Brenda ada berkat, ya toh? Ingat, mungkin awalnya nggak ngeh, tapi Roh Kudus yang ngingetin. Itu loh, lihat sebelah kanan ono wong wedok mlaku dhewean. Di mat-mate, oh iya Bu Brenda, betul ya? Loh, benar nggak? Loh, buat saya. Loh, itu suara Roh Kudus loh. Mengingatkan kita apa yang Tuhan ajarkan. Betul? Masalah kita nurut atau enggak, sekali lagi itu urusan lain. Tapi ini kita bicara tentang suara Roh Kudus. Kita kadang-kadang terlalu naif, pengennya suara Roh Kudus bledek. Antonius Brotoyudo. Dolen omahmu. Kayak ya haleluya. Kita
kadang-kadang mikirnya gitu, pokoknya Roh Kudus itu dahsyat, yo, suaranya menggelegar, bulu kudung merinding. Enggak. Apa yang dia sampaikan adalah mengingatkan tentang ajaran Yesus. Apa yang Yesus ajarkan diingatkan. Dan itu biasanya pas momennya, betul ya? Lagi jengkel sama orang tua, pernah yang jengkel sama orang tua katakan? Pernah lah, ya toh. Jauh ada suara. Piye-piye bapakmu. Bener ya? Kita ini kata-kata sederhana. Dan yang menarik, Roh Kudus itu bukan pribadi yang cerewet, maaf. Bukan pribadi yang cerewet. Dia akan ngomong sekali, 2 kali. Kalau kita tidak nurut ya sudah. Tidak seperti ibu kita, ayo mandi, ayo mandi, ayo mandi. Nah, Roh Kudus cukup bilang, itu bapakmu. Masalah kita tetap emosi, tetap, ya itu urusanmu. Tapi kalau kita mau turut apa yang Roh Kudus sampaikan, sebetulnya sekali lagi kita sudah mendengar suara Roh Kudus. Amin. Saya yakin kalau penjelasan ini Anda paham, pasti Anda berkata, oh iya, ternyata saya pernah mendengar suara Roh Kudus. Ya, pernah kita mendengar suara Roh Kudus. Yang ketiga batasannya. Jadi yang pertama memuliakan tentang Tuhan Yesus. Yang kedua apa yang dikatakan adalah mengulang ajaran Yesus. Dan yang ketiga, Roh Kudus ini baru ada dan bisa ada kalau kita percaya Yesus Kristus. Gak ada orang berkata aku penuh dengan Roh Kudus tapi tidak percaya Yesus Kristus. Itu sesuatu yang aneh. Ya. Dan bukan hanya aneh, tapi ini tidak mungkin. Kenapa? Coba lihat di Yohanes 7 ayat 38 sampai 39. Yohanes 7 ayat 38 sampai 39 berkata demikian. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Jadi barang siapa percaya kepada Yesus. Ini kan kata-katanya Tuhan Yesus ya. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dan ayat selanjutnya menjelaskan tentang apa itu aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Kenapa Roh Kudus harus datang di hari Pentakosta? Ini pertanyaannya. Kenapa sih? Kalau tadi saya mengulang di dalam Yohanes 14 ayat 16 dan 17, kan saya bicara bahwa murid-muridnya itu lagi gelisah. Aduh, kok Tuhan mau pergi? Tuhan bilang, jangan khawatir, nanti akan ada penolong yang lain. Saya mau tanya, kalau Anda jadi murid, apa yang Anda akan jawab? Kalau saya jawab begini, di bangangnya jenengan wis ini gini lah. Ya lo bener nggak? Ya kan? Betul ya? Kalau Pak Budi terus bilang, Pak Sam ini saya tak pergi, tapi jangan khawatir nanti saya akan utus orang lain untuk membantu Pak Sam. Harus dibang ruwet-ruwet sih jenengan rasa lu ngoning ini wae ngancani aku. Beres tuh. Betul nggak? Daripada Tuhan harus pergi ke surga dan kita dapat penolong yang lain, logika sederhananya, nah kenapa nggak Tuhan Yesus saja tuh yang di sini? Kan selesai. Kenapa harus Tuhan Yesus pergi dan Roh Kudus turun? Kenapa nggak Roh Kudus turun tapi Tuhan Yesus nggak usah pergi? Lo bener? Kalau sakti nah ya toh, ono Tuhan Yesus, ono Roh Kudus, tambah sakti ya kan? Bener ya? Kenapa Tuhan Yesus harus naik ke surga? Harus naik ke surga sebelum Roh Kudus turun. Makanya ayat ini berkata bahwa belum. Itu semua belum terjadi karena apa? Karena Tuhan Yesus belum dimuliakan. Jadi kuncinya ini. Apa yang Tuhan Yesus lakukan itu adalah skema V. Tuhan Yesus itu turun, tapi kemudian naik. Makanya di Filipi 2 ditulis bahwa Yesus Kristus yang adalah Allah mengosongkan dirinya. Ini bicara tentang turun. Tadinya Allah, tadinya di atas, dia turun.
mengosongkan dirinya menjadi manusia, dan gak cuma itu, dia taat. Manusia taatnya sampai mati. Jadi ini bicara tentang grafik yang turun. Bahkan dikatakan Yesus bahkan sampai ke dunia orang mati. Itu nanti penjelasan lain lah. Tapi intinya ini bicara Yesus ini turun sampai titik terendahnya. Yesus berkata di kayu salib, "Bapa, mengapa engkau meninggalkan?" Saya kira itu titik terendah Yesus. Wah, itu ada di bawah. Nah, ini perlu untuk kembali naik. Karena itu setelah sampai di bawah, baru skemanya naik. Yesus bangkit, betul ya? Mendapat tubuh yang baru, tubuh kemuliaan. Dan tidak selesai sampai situ, dia naik ke surga. Jadi harus sampai puncak lagi. Tadinya Yesus adalah Allah, turun sampai bawah, maka naiknya tidak boleh tanggung. Paham ya? Tadinya presiden turun jadi tukang sapu. Saya tidak merendahkan profesi, tapi konsepnya biar gampang diterima. Dari tukang sapu harus balik jadi RT. Nah, ya harus jadi presiden lagi. Wah, awalnya presiden kok. Setuju? Kalau awalnya presiden tapi endingnya Pak RT, maaf sekali lagi bukan bicara status sosial, tapi biar gampang aja. Yaitu ya turun berarti, ya kan? Turun ini, walaupun ini sempat naik, tapi logikanya hitung-hitungannya turun. Enggak, Yesus ini tadinya Allah, harus kembali kepada Allah. Makanya Yesus harus naik ke surga. Makanya dari kata-kata di sini, karena Yesus belum dimuliakan. Inilah mengapa Yesus harus naik ke surga. Setelah Yesus naik ke surga, Yesus dimuliakan, maka karyanya ini sempurna. Karyanya sempurna itu apa? Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Roh Kudus itu roh kebenaran. Karena dia roh kebenaran, maka dia hanya tinggal di dalam kebenaran. Setuju? Perjanjian lama ada Roh Kudus, tapi Roh Kudus itu kayak celup. Teko ora, gitu ya. Kalau nabi-nabi ini dipakai Tuhan, maka dia akan kepenuhan Roh Kudus. Setelah itu sudah Roh Kudusnya hilang. Loh, kok bisa begitu? Ini namanya jenguk. Apa? Jenguk visit. Saya kasih contoh ya. Pak Prabowo mau visit ke satu desa. Betul? Desa apa kemarin Bu? Melongo. Apa? Melongo. Ke satu desa di Jepara namanya Melongo ya. Bukan Melongo ya. Melongo ini contohnya. Prabowo visit. Nah, kalau cuman visit tok lo ya. Ya datang, rumahnya gede, ya tetap gede. Ya tuh. Sebelahnya pantai, ya, tidak terlalu bersih mungkin ya, biasa aja. Karena cuma visit. Setelah itu Pak Prabowo balik lagi ke istana negara. Cuma maaf, coba kalau Pak Prabowo mau tinggal di Melongo, kira-kira apa yang terjadi? Pasti bupatinya langsung bersih-bersih. Ya toh, jualanan langsung kempling, ya toh, semuanya diperbarui, bahkan kalau perlu dibangunkan istana di sana. Kenapa? Loh, karena Pak Prabowo mau tinggal. Kalau cuma visit, ya ora apa-apa. Ya toh, aku tak kunjungi rumahnya Bu Arti, ya ora apa-apa. Pak Prabowo kan suaminya ya. Pak Prabowo ke rumahnya Bu Arti presiden, Presiden Prabowo mau ke rumahnya Bu Arti, mau visit, ora apa-apa, ya toh. Malah zaman sekarang itu yang lagi viral itu yang menyedihkan, betul ya. Kalau Pak Prabowo mau ke rumah kita, mungkin kita akan pakai baju yang paling jelek. Kenapa? Benito sumbangan. Mau visit kok, ya kan?
pokoknya sak gembel-gembele ya loh. Supaya lo kok gembel ya Pak nggak punya uang, wah dikasih bantuan kan pengennya ngono ya. Karena visit. Coba kau bayangin Pak Prabowo, Pak Presiden Prabowo telepon, berarti minggu depan saya mau tinggal di rumah. Sebuah corone mesti omahe didandani, yakin. Loh, kenapa? Karena menghormati yang mau datang ini Pak Prabowo loh. Paham yang saya? Hal yang sama, perjanjian lama. Orang Kudus cuma visit. Datang, ya nek. Uripku gak karo-karo nek gak apa-apa wis. Karena Tuhan mau pakai. Loh, Saul itu dipakai Tuhan enggak? Ada kalanya dipakai Tuhan, walaupun kelakuannya kayak gitu. Dipakai Tuhan juga. Artinya ya Tuhan pakai sesuka Tuhan aja. Setelah itu di perjanjian baru bicara bahwa Roh Kudus tinggal diam menyertai kita. Nah, ini beda. Kalau Roh Kudus mau tinggal dan diam, ya omahe didandani to le. Setuju? Piye carane dandani omah? Dandani hati? Ya ini, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Siapa itu firman Tuhan? Yesus Kristus. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya. Jadi kita ini perlu Yesus. Supaya apa? Hati kita siap menerima Roh Kudus. Paham ya? Maka dari itu nggak mungkin orang yang nggak percaya Yesus bisa penuh dengan Roh Kudus. Nggak mungkin. Nggak mungkin dukun, maaf. Yang kemudian kita kadang-kadang berkonsepnya, ini dukunnya baik Pak Pendeta. Ya, dukunnya baik, lemah lembut, ya, cinta tanah air. Cuman masalahnya kuasa yang dia punya dari mana? Oh, ini kuasa putih. Ini ada dukun putih, dukun hitam. Gitu ya. Biasanya kan gitu ya. Oh, ini ada dukun putih, dukun hitam. Maaf ya, di dalam konsep teologi Kristen tidak ada. Loh, Roh Kudus kasih kuasa bisa? Bisa. Tapi syaratnya apa? Percaya Tuhan Yesus. Maksudnya yang diberi kuasa ini loh. Percaya Tuhan Yesus. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan dikuduskan dalam kebenaran. Ya toh? Makanya sekali lagi Yohanes 7 ayat 39 tadi. Roh Kudus belum datang. Kenapa? Yesus belum dimuliakan. Ketika Yesus dimuliakan, karyanya sempurna, yang tadinya Allah kembali Allah. That's it. Maka kita yang percaya hatinya dikuduskan. Sama seperti perjamuan kudus yang sebentar kita terima. Ini mengingatkan kita bahwa ketika kita makan roti, makan minum anggur, maka Yesus ada di dalam kita. Ngapain? Menguduskan. Dan ketika kita menjadi hati yang kudus, Roh akan datang. Amin. Ingat ya. Jadi cirinya bahwa Roh Kudus itu yang kita kenal adalah yang pertama, dia memuliakan Tuhan Yesus. Dan yang kedua, Roh ini akan mengajar kita sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, harus percaya kepada Yesus. Kalau tiga itu tidak kau temui, maka ini bukan Roh Kudus. Amin.